Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Hari Rabu 24 Juni 2020 adalah hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Ayah Yohanes ialah Sakaria, seorang imam di Yerusalem, sedangkan ibunya Elisabet, seorang putri keturunan kaum Harun. Kedua orang tua ini terkenal saleh, tetapi tidak kunjung mempunyai anak sampai hari tuanya, sebab Elisabet mandul. Harapan akan datangnya anak membuat mereka berdua tetap berharap kepada Tuhan dan setia dalam doa. Doa mereka pun dikabulkan Tuhan. Malaikat Gabriela yang membawa kabar gembira tersebut kepada Sakaria. Sakaria yang ragu dengan berita tersebut menjadi bisu dan tidak dapat berbicara sampai Yohanes lahir. Yohanes Pembaptis ditugaskan untuk membuka jalan bagi Kristus dan memperkenalkan Yesus sebagai Almasih. Yesus sendiri menyebut Yohanes sang nabi, bahkan lebih besar daripada para nabi. Oleh karena itu, kelahirannya sungguh menggembirakan banyak orang. Namun sebagaimana nabi-nabi lainnya yang ditolak dan dianiaya oleh umat karena pewartaannya, Yohanes pun mengalami hal yang sama. Ia meninggal dengan kepala dipenggal karena membela kebenaran. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul pasal 13
ayat 22-26. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 57-66 dan ayat 80. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya, tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kemurahan hati. Yohanes berarti Allah bermurah hati. Sungguh tepat nama ini diberikan Sakaria kepada putranya itu. Ia dan Elisabet sudah lanjut usia
dan belum memiliki keturunan. Allah menaruh belas kasih atas pasangan ini. Oleh karena itu, Ia memberikan Yohanes kepada mereka. Maka kelahiran Yohanes merupakan rahmat yang sungguh menghibur kedua orang tuanya. Saudaraku yang terkasih, terkadang kepercayaan kita akan kemurahan hati Allah menjadi goyah. Saat kita berhadapan dengan realita hidup yang pahit, kejam dan menyakitkan. Persoalan pribadi, keluarga dan pekerjaan seringkali menjadi beban yang teramat berat bagi diri kita. Energi kita habis untuk menghadapi persoalan itu. Hati dan budi kita pun penuh dengan banyak pertanyaan tentang perhatian serta penyertaan Allah. Tak pelak, kita ragu akan belas kasih Allah. Banyak orang lalu berjuang sendirian mengatasi masalahnya sekuat tenaga. Ada yang berhasil, tapi ada juga yang gagal dan frustrasi. Tak sedikit orang yang kemudian kehilangan imannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini adalah proses pembentukan diri. Kesulitan dan masalah adalah momen di mana kita ditempa untuk menjadi lebih baik. Kita tentunya tidak menghendaki adanya masalah di dalam hidup kita. Kita tinggal memilih apakah kita hendak mengabaikannya atau menyelesaikannya. Kita tentu ingin permasalahan hidup kita dapat segera teratasi. Atas pilihan yang kita buat, Tuhan tidak pernah menutup pintu berkat-Nya bagi kita. Namun belas kasih itu selalu membutuhkan tanggapan kita. Ia akan menolong kita asalkan kita mau berusaha. Maka, lakukanlah bagian kita yang kecil dan Tuhan akan melakukan bagiannya yang besar. Semoga demikian. Amin.